Ada pertanyaan dari pendengar, dari Pak Sunardi Ciputat. Al-Quran memberikan banyak contoh dan kisah dari nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Apa relevansi kisah-kisah ini bagi kita hari ini, Ustadz? Terutama ketika tantangan dan masalah yang dihadapi oleh umat manusia jauh lebih kompleks dan beragam daripada yang digambarkan di dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran kisah-kisah yang begitu Yang begitu banyak mengenai kisah para nabi. Kisah-kisah ini memberikan pelajaran yang amat indah bagi kita. Sebagai contoh, kisah yang Allah ceritakan mengenai kakek dan nenek kita ketika mereka masih berada di surga. Allah kisahkan bagaimana setan dengan tipu dayanya berhasil menipu kakek dan nenek kita. Adam pada godaan-godaan pertama ini masih bertahan, tapi lama-kelamaan berulang kali iblis menggoda. Sampai pada akhirnya dia terpedaya oleh tipu daya setan dan angan-angan yang dikirimkan. Begitu kedua-duanya mencicipi buah terlarang tersebut, dari tempat yang mulia di surga terusir turun ke bumi. Dalam kehidupan kita saat ini, kita akan temukan bahwa pelajaran tadi itu merupakan pelajaran yang betul-betul menjadi pengingat. Tapi sayang mereka tidak merenungkan, hanya membaca Al-Quran tanpa merenungkan. Berapa banyak orang yang diperdayakan oleh syaitan, mengejar kedudukan. Kemudian juga mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar. Karena percaya terhadap janji syaitan. Nanti kalau sudah kaya raya, berkedudukan, kita akan bertobat kembali pada Allah. Ternyata syaitan begitu menjerat mereka dalam tipu dayanya, membuat jeratan semakin kuat. Semakin sulit bagi mereka untuk melepaskan diri. Lalu kita beralih kepada kisah Nabi Allah Nuh. Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Sungguh kami telah mengutus Nuh ke tengah-tengah kaumnya. Nuh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selain daripadanya. Pada zaman dahulu, berhala yang disembah merupakan patung-patung yang mereka buat. Nah, pada saat ini, walaupun manusia kebanyakan mereka tidak menyembah berhala patung lagi, tapi berhala materialisme ini menjadi Tuhan mereka saat ini. Sebagaimana patung memalingkan mereka dari Allah, lihat bagaimana kalapnya manusia berjuang untuk mengumpulkan dunia seolah tidak terdapat lagi hari akhirat. Mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kisah-kisah Al-Quran, kisah yang penuh hikmah, memberikan pelajaran yang amat indah bagi kita. Tapi ingat, pelajaran ini berbicara tentang kemanusiaan dan membimbing manusia untuk menjadi manusia seutuhnya dengan cara berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mereka yang ingkar, yang memilih gaya hidup yang tidak sejalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sendirinya Allah tidak bertanggung jawab atas mereka.